Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur kepada Tuhan di penghujung bulan ini kita dipertemukan kembali di dalam renungan sekar. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mohonkan pimpinan Tuhan. Bapa di dalam sorga, 31 hari kami sudah menjalani bulan Maret. Dan kami bersyukur di dalam sebulan ini begitu banyak karya Tuhan yang telah kami alami. Dan pada hari ini Tuhan kembali menyapa kami oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti untuk berbicara kepada kami. Dan kami bersyukur karena kami selalu menerima limpahan dari firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di dalam perenungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, tema renungan sekar pada pagi hari ini adalah tidak sia-sia. Mari kita membaca di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 11 hingga ayat 12. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa untuk memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi tema renungan kita tidak sia-sia. Tema firman Tuhan pada hari Minggu kemarin adalah berkorban dan berkobar. Pengorbanan apa yang tidak sia-sia yang akan kita berikan kepada Tuhan Yesus? Ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Pengorbanan yang tidak sia-sia adalah pengorbanan karena Injil. Paulus menyadari betul panggilannya, bahwa panggilannya adalah dari Tuhan. Tuhan yang menetapkan dia sebagai rasul, sebagai pemberita, dan sebagai guru yang mengajar Injil Yesus Kristus. Berarti Bapak Ibu Saudara, pertobatan dan panggilan Paulus jelas, sangat clear, bukan dibuat-buat, bukan dari orang, tetapi Tuhan yang menetapkan dan meneguhkan dia. Hal ini terlihat jelas dalam perjumpaan pribadinya dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Kejelasan pertobatan dan kejelasan panggilan sangat mempengaruhi kesetiaan dan ketekunan kita dalam berkorban bagi Kristus. Seperti Uskup Polikarpus ketika ia terancam dihukum mati. Dia disuruh meninggalkan akan Yesus Kristus itu. Tetapi Polikarpus tetap memilih untuk setia pada Tuhan Yesus. Dan sebelum ia dibakar hidup-hidup, Polikarpus berkata, Kristus telah berbuat baik kepadanya. Kristus telah menyelamatkan jiwanya. Tidak mungkin dia mengkhianati akan Kristus itu. Bapak Ibu saudara-saudara, pengorbanan yang tidak sia-sia bukan hanya berkorban karena Injil, tetapi juga pengorbanan yang tidak sia-sia adalah pengorbanan yang ditujukan kepada pribadi yang tepat. Hubungan pribadi Paulus dengan Allah sangat spesial. Hubungan pribadi ini bukan berdasarkan keadaan, bukan berdasarkan pada musim yang baik, bukan berdasar pada kenyamanan, bukan berdasar pada hubungan yang menguntungkan baginya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus dengan Allah memiliki sebuah hubungan, sebuah relasi yang sangat spesial. Banyak anak-anak Tuhan merasa kecewa dan kehilangan semangat dalam melayani. Tidak terkecuali Bapak Ibu para hamba-hamba Tuhan. Mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan, merasa gagal dalam pelayanan, merasa Tuhan tidak peduli dengan masalah keluarga, masalah usaha dan keuangan yang mereka hadapi. Penderitaan yang paling berat adalah praduga yang salah
bahwa setiap peristiwa yang kita alami adalah karena Allah menghukum atau karena Allah telah meninggalkan kita. Paulus bersaksi bahwa ia tahu kepada siapa ia percaya, yaitu kepada pribadi Allah yang Maha Kuasa, yang memelihara dan setia bersamanya, baik itu di luar penjara maupun di dalam penjara, baik itu di musim yang silih berganti di dalam hidupnya, di darat, di laut, bahkan di dalam bahaya. Allah yang Maha Kuasa itulah yang memeliharanya dengan setia. Paulus tahu dalam arti ia punya hubungan spesial dengan pribadi yang kepadanya ia berkorban dan menderita. Hal yang ketiga, pengorbanan yang tidak sia-sia adalah pengorbanan karena kita melihat ending yang bahagia. Paulus menderita bukan karena ulahnya. Paulus menderita bukan untuk menciptakan kenyamanan di hari tuanya nanti. Paulus menderita bukan untuk dapat cuan. Paulus rela menderita karena Injil, karena ia mengenal pribadi yang ia layani, dan karena ia tahu ending dari pengorbanannya adalah kebahagiaan. Seperti yang Paulus sampaikan di dalam Roma 8 ayat 18. Bahwa penderitaan yang kita alami pada saat ini tidak akan pernah melebihi kemuliaan yang Allah nyatakan kepada kita kelak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita seringkali bersusah hati ketika kita disenggol sedikit dalam pelayanan. Acap kali kita pun mau meninggalkan pelayanan karena tidak nyaman, membuat kita jadi susah hati dan ribet. Kita mungkin tidak diakui, kita tidak dihormati, kita tidak dianggap, padahal kita sudah melakukan banyak hal. Kita meninggalkan pelayanan karena kita tersinggung, baik karena orang sengaja menyinggung kita, atau karena kita memang orangnya suka baperan. Rasa-rasanya sulit sekali bagi kita untuk memberikan hati kita sedikit saja untuk terpotek, untuk sakit dalam melayani Tuhan. Padahal Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak hanya membiarkan hatinya terpotek atau tersinggung, tetapi ia memberi sekujur tubuhnya, tidak hanya tergores, tetapi sekujur tubuhnya terluka, dicambuk, dan kulitnya sobek. Ya, Tuhan Yesus telah mengorbankan seluruhnya. Bukan hanya tubuhnya, tetapi nyawanya bagi kita. Dan Paulus sebagai murid Kristus Yesus membiarkan dirinya turut menderita bersama Kristus. Karena baginya menderita dan berkorban bagi Kristus adalah sebuah hak istimewa dan kasih karunia Allah. Bagaimana agar pengorbanan kita tidak sia-sia? Mari kita menyelidiki untuk apa kita ada di sini. Untuk Injil kah? Untuk kerajaan Allah kah? Atau untuk kerajaan diri kita sendiri? Mari kita menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh punya hubungan spesial dengan pribadi yang kita layani itu? Kalau iya, mengapa kita suka ngambek? Mengapa kita sedikit-sedikit mengancam atau meninggalkan pelayanan? Mengapa kita tidak rela sedikit saja berkorban hati dan berkorban perasaan untuknya? Mari kita juga menyelidiki apakah hati kita sungguh tertuju kepada kekekalan, sehingga kita melihat begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita sebagai sesuatu yang ada endingnya, ada akhirnya. Dan jika kita setia, kita akan dibawa melihat kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami melalui firman Tuhan,
bagaimana seharusnya kami berkorban di dalam memberi diri bagi Tuhan dalam melayani Engkau. Masih banyak hal yang harus dibereskan, masih banyak hal yang harus dibetulkan di dalam hati dan pikiran kami ketika kami mempersembahkan diri untuk melayani Engkau. Mari Tuhan menolong kami, mari Tuhan memampukan kami, supaya kami memiliki dasar yang kuat di dalam melayani Tuhan, yaitu karena Injil Yesus Kristus dan karena pribadi Allah yang dekat dengan kami, dan juga karena kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah kami di dalam pengabdian diri kami bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.